Pak Jupri sekarang di Bawas di Inspektorat Wilayah berapa, Pak? Terima kasih. Saya di Bawas itu sebagai tenaga fungsional, Pak. Jadi saya tidak dimasukkan dalam inspektur wilayah berapa, tidak. Jadi tugas kita ya ada di semua inspektur wilayah. Oke, jadi Bapak periksa seluruh wilayah di Indonesia gitu Pak ya, kalau memang ada kebutuhan untuk itu gitu ya. Oke. Nah, saya mau tanya sama Bapak ini soal pengawasan oleh ketua pengadilan terhadap hakim dan pegawai pengadilan termasuk panitera. Bapak pernah sebelum di Bawas pernah menjabat sebagai ketua pengadilan, Pak? Ya, saya waktu di tingkat pertama di pengadilan negeri itu dipercaya sampai 4 kali, Pak. Pengadilan kelas 2 di Morabulian Jambi itu, pengadilan kelas 1B di Limboto Gorontalo, pengadilan kelas 1A di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, pengadilan 1A khusus di Pengadilan Negeri Bandung. Oke, sebagai ketua pengadilan di 4 pengadilan tersebut, Pak, apakah ada kejadian konkret yang Bapak bisa share ke kami? Mungkin identitasnya bisa Bapak samarkan gitu ya. Di mana Bapak harus memeriksa dan menindak tegas pegawai pengadilan termasuk jajaran kepanitraan. Terima kasih. Ini yang masih lekat dalam ingatan saya, tentunya yang terakhir yaitu di Pengadilan Negeri Bandung, Pak ya. Saya tidak akan menyebut nama orang, tentunya kan gitu. Jadi begini, Pak, sudah menjadi kebiasaan saya sebelum masuk atau bertugas di pengadilan negeri tertentu tersebut, utamanya ketika menjadi ketua, kita kan akan memetakan masalah yang ada di sana. Dan Pengadilan Negeri Bandung itu ternyata kan pernah berapa kali tadi menyambung dari Pak Taufik itu berapa kali kena OTT dari KPK, baik waktu itu wakil ketua, ada hakim dan lain sebagainya, itu termasuk panitera muda dan sebagainya. Nah, setelah saya masuk sana, tentunya saya memetakan masalahnya. Ada masalah apa? Ternyata biasanya di pengadilan negeri, termasuk Pengadilan Negeri Bandung itu masalahnya ya berkait dengan penanganan perkara, dan juga kalau panitera itu berkait nanti dengan masalah eksekusi, kan begitu. Nah, dalam hal ini karena saya sudah memetakan masalah yang ada di Pengadilan Negeri Bandung, tentu saya harus bertindak tegas manakala saya jumpai, dan waktu itu memang saya jumpai perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada penyimpangan-penyimpangan yang kemungkinan besar akan berujung pada tadi OTT dan lain sebagainya. Misalnya dalam hal panitera itu kan tugasnya melakukan atau melaksanakan eksekusi, melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata. Di situ titik rawannya karena eksekusi itu ada biayanya dan lain sebagainya, melibatkan masyarakat banyak dan lain sebagainya, maka saya harus betul-betul strict terhadap eksekusi yang dilaksanakan oleh panitera tersebut. Saya kira demikian. Oke, Bapak merasa sudah cukup tegas atau masih merasa kurang tegas dalam menindaklanjuti kejadian tersebut, Pak? Kalau saya pribadi yang pasti saya sesuaikan dengan aturan yang berlaku. Jadi kalau masalah tegas atau tidak tegas mungkin orang lain yang bisa menilai, tetapi bagi saya yang penting sesuai dengan aturan yang berlaku, itu yang saya kerjakan. Nah, itu. Oke, Pak. Sekarang saya mau coba tanya beberapa hal ke Bapak mengenai hubungan antara hakim dengan PP, Pak. Kalau tadi Bapak cerita soal jabatan Bapak ya, fungsi Bapak sebagai ketua pengadilan, rentang kendalinya pasti luas sekali. Hakim, seluruh hakim, kemudian ada pejabat-pejabat struktural termasuk PP, jurusita, sekretaris dan lain-lain,
lalu di bagian umum dan kepanitraan termasuk PP dan lain-lain. Nah, itu kan dibutuhkan dukungan tentu saja dengan dilakukannya pengawasan yang berlapis. Nah, saya mau tanya, ini kalau sebagai hakim Pak, itu bagaimana pengawasan yang dilakukan hakim terhadap PP? Karena kita tahu Pak, bahwa ketika ada satu perkara, itu kan jelas ada majelis hakim dan ada PP yang bertanggung jawab terhadap perkara tersebut. Mulai dari pendaftaran, pembentukan majelis, penunjukan PP-nya, sampai ke eksekusi Pak ya, seharusnya Pak ya. Atau sampai putusan kemudian dihasilkan gitu. Nah, pertanyaan saya, ketika ada penyimpangan-penyimpangan, kan kita sering dengar berita, tadi OTT Bapak sebut, OTT itu bukan cuma hakim kalau kita lihat ya, yang di OTT oleh KPK itu banyak juga oknum PP gitu. Nah, penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan PP ini bagaimana kemudian diawasi oleh hakim? Terima kasih. Jadi dalam mengerjakan atau menangani perkara itu majelis hakim atau hakim, kadang-kadang ada hakim tunggal, itu kan didampingi oleh panitera pengganti atau PP tadi. Jadi panitera pengganti atau PP tersebut bertugas membantu majelis hakim dalam hal mengadili perkara tersebut. Nah, sekarang masalahnya bagaimana antara hakim dengan PP tersebut cara pengawasannya. Kan tadi Bapak mengatakan itu kan berjenjang Pak ya. Saya sebagai ketua misalnya, kemudian saya langsung mengawasi hakim karena itu di bawah saya langsung. Kemudian hakim atau majelis hakim itu di bawahnya adalah PP karena membantu bersidang tadi. Nah, tentunya kalau pengawasan PP dalam hal menangani perkara itu kita serahkan kepada majelis masing-masing. Walaupun sebagai pimpinan tentunya kalau memang ada info-info atau informasi yang mungkin menjadi penyimpangan-penyimpangan, bisa saja paling tidak saya manggil hakimnya. Atau bahkan kalau memang itu sudah nyata, ya PP dan hakimnya saya panggil juga. Itu satu hal yang biasa. Oke, tadi Bapak sebutkan pola hubungan antara hakim dengan PP itu adalah PP membantu hakim. Berarti apa yang dilakukan oleh PP itu menjadi tanggung jawab hakim atau berdiri sendiri Pak masing-masing dalam berperilaku? Dalam hal-hal yang sifatnya kedinasan itu semua pekerjaan PP itu kan cuma membantu ya, dalam tanda kutip membantu, sehingga apapun yang ada dalam berita acara persidangan utamanya, berita persidangan itu ya semua menjadi tanggung jawab hakim atau majelis hakim yang ditugaskan untuk itu. Tetapi dalam hal terdapat penyimpangan misalnya menangani perkara, tentunya itu tidak semata menjadi tanggung jawab hakim atau majelis hakim. Itu kembali ke ketua pengadilan selaku yang mengatur keseluruhan tugas yang ada di pengadilan tersebut. Oke, sebagai hakim di Bawas, Pak, hakim fungsional di Bawas, ketika ditemukan kejadian ya pelanggaran perilaku, misalnya upaya menghubungi para pihak, upaya meminta sesuatu kepada pihak ya yang dilakukan oleh PP, itu pemeriksaan yang Bapak lakukan sebagai hakim fungsional Bawas apakah menyeluruh juga terhadap majelis hakimnya? Dalam hal pemeriksaan terhadap aparat badan peradilan atau dalam hal ini PP, tentunya kita akan melihat sejauh mana perbuatan yang menyimpang tersebut dilakukan. Apakah itu nanti juga berkait dengan hakimnya, atau mungkin panitera mudanya, atau mungkin yang lain-lain. Jadi kalau 1 menit. Jadi kalau misalnya ya kita ada pengaduan tentang perilaku panitera pengganti atau bahkan panitera mungkin.
Nah, itu nanti dalam pemeriksaan tentu kan akan kita petakan sebetulnya masalah yang dilakukan atau perbuatan yang dilakukan oleh PP tersebut ada kaitannya dengan hakim apa tidak. Kalau memang ada kaitannya dengan hakim, bahkan mungkin hakimnya sebagai top leader dalam persidangan tersebut justru yang menyuruh dan lain sebagainya, tentunya hakim juga akan kita lakukan pemeriksaan. Jadi dipandang sebagai satu kesatuan gitu Pak ya, sebagai rangkaian proses gitu ya ketika ada penyimpangan tersebut ya. Iya. Jadi dalam pemeriksaan ada yang namanya terlapor, ada yang namanya terkait atau saksi dan lain sebagainya. Saya kira demikian. Oke, cukup Pak Ketua. Terima kasih Pak Jupri.